itu ada di Pararaton. Ken Arok muncul ceritanya bahwa dia anak dari Brahma. Dan sebenarnya dia orangnya sangat tidak bagus. Pembunuh. Dia menggunakan temannya untuk membunuh orang lain. Dia pencuri, macam-macam begituan. Tapi akhirnya dia bisa membunuh Tunggal Amatung, raja di Singasari. Waktu itu Singasari namanya belum ada, Tumapel, tapi tidak terlalu penting itu. Dan dia bisa menjadi raja dengan licik. Lama orang pikir itu cuma cerita aja pasti. Tapi di tahun 80-an kita dapat beberapa copper plate dan namanya ada ditulis. So berarti Ken Arok sebenarnya ada. Nah itu mungkin banyak cerita mungkin tidak benar, tapi Ken Arok sebagai historical figure dulu ada. Dan dia muncul di Singasari sebagai pemimpin dan bisa melawan Kediri karena itu ada 2 kota. Dan dalam The Battle of Guntur 1222 dia menang dan dia untuk pertama kalinya mempersatukan wilayahnya lagi. Tapi setelah itu jadi banyak masalah. Anaknya saling bunuh. Dan Prapanca di negara Kertagama dia mungkin 100 tahun kemudian belajar mengenai itu, dia sebenarnya tidak banyak tulis karena itu sebenarnya sejarah yang mungkin kurang enak lah. So dia tidak terlalu detail. Tapi kita tahu ada beberapa anak yang saling bunuh karena semuanya mau menjadi raja. Akhirnya ada satu raja, Wisnuwardhana, yang bilang, oke, cukup anak saya jadi raja, itu Kertanegara. Kertanegara waktu itu masih umurnya 5 tahun. Selama saya masih hidup, saya bisa menjaga dia. So waktu Wisnuwardhana meninggal, ya dia Kertanegara sudah umurnya 20-an, berarti dia sudah diterima legitimize sebagai raja. Dan itulah penting karena Kertanegara menciptakan kondisi buat Majapahit untuk muncul. Karena dia kuat dan dia juga pinter dengan dapat dukungannya dari agama Buddha dan Shiva waktu itu, he can unify the lands. Dan that was sangat important waktu itu karena ada ancaman baru dari Mongol.